Rekan-rekan akademia, ucap suhu dengan video baru. Pada video sebelumnya saya membahas mengenai ini ya, saya mentransfer data dari Excel ke SPSS. Jadi ini data masih tentang vacation certification yang ini ya. Oke, yang akan saya lakukan sekarang adalah yang pertama kali akan saya lakukan adalah ini dulu, descriptive analysis khusus untuk responden. Jadi apakah Anda pernah terinfeksi? Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan ini akan saya olah, terus kemudian jenis kelamin sampai status pernikahan akan saya olah. Begini doang, gampang bukan? Dan klik. Nah, so bagi Anda, jadi saya baru apa istilahnya? Ini datanya belum lama ya, saya terima. Jadi ini saya paste dulu di sini atau kita bisa menggunakan ini dulu ya. Jadi kita menggunakan ini nih, Excel dulu. Ya, untuk memudahkan, klik. Oke, dari sini saya akan mulai dengan sebentar. Ini akan saya copy. Kemudian saya paste di sini. Nah, ini akan ada terbagi dua data ya. Jadi yang pertama profil. Jadi kalau Anda saat ini sedang membuat skripsi, mengolah datanya, kurang lebih seperti itu ya. Seperti ini. Jadi ini frekuensi dulu kita hitung. Sorry, saya langsung pakai bahasa Inggris karena ini kalau saya tujuannya untuk education level has been completed. Kalau saya tujuannya kan bikin artikel ya untuk dikirim ke jurnal. Jadi kalau Anda yang saat ini sedang menulis skripsi, Anda bisa tetap dalam bahasa Indonesia. Oke. Terus education, terus kemudian status, terus kemudian marital status. Ini di setiap riset saya selalu menanyakan ini. Usia, pendidikan, jenis kelamin udah pasti. Ini langsung yang dua ini nggak perlu dihapus aja langsung. Ini kita bikin kotak dulu ya. Nah seperti ini ya. Terus ini ada total ya, laki perempuan total. Mungkin dikasih tulisan profil ya. Ininya tetap 11 aja. Oke, ini kita perbesar dikit. Ya, ini saya bikin tengah-tengah. Alright. Nah, total cukup di sini, yang di sini frekuensi cukup di sini, yang ini dihapus aja. Oke. Row-nya dihapus. Nah, begitu. Jadi nggak usah berulang-ulang. Bentar. Nah, ini di delete. Anda bisa lihat video saya yang lain tentang bagaimana membuat kuesioner. Oke, yang ini klik kanan, delete. Nah, ininya di klik kanan, delete. Oke. Lalu copy profile. Nah, ada cara lain yang saya klik yang ini aja ya. Yang lainnya adalah kita
Ini masih ada bagian lain yang belum diolah ya, tapi nanti dulu. Kita pergi ke analyze, descriptive, lalu pergi ke ini guys. Kalian bisa menambahkan frekuensi cross tab. Jadi misalkan jenis kelaminnya mana? Kan pertanyaan pertama nih ya, saya punya gini pertanyaannya. Apakah Anda pernah terinfeksi COVID? Masukkan ke sini. Kita pengen tahu eh, berapa laki-laki, berapa perempuan yang terkena COVID. Ya, jadi ini lihat nih. Ada 12 laki-laki, ada 18 perempuan. Jadi ini di copy ke ke tempat Anda ya, ke Words Anda, atau biar rapih bisa juga menggunakan ke Excel dulu. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cross tab ya. Jadi yang kedua, apakah Anda pernah melakukan traveling selama pandemi? Jadi yang laki-laki berapa, yang jawab ya dan jawab tidak ya. Jadi lihat kelihatan. Terus kemudian jika Anda bisa mengungkapkan ini dalam skripsi Anda, ini akan keren banget. Ya. Ini nggak hanya jenis kelamin ya, bisa juga profil yang lain gitu. Tapi dalam hal ini saya tetap menggunakan ini aja. Terus pertanyaan berikutnya, apakah Anda memiliki asuransi kesehatan yang mengcover, yang mencakup ya infeksi COVID-19? Nah ini ada, akan kelihatan laki perempuannya. Terus kemudian Anda juga bisa tambahkan pertanyaan misalkan jenis kelamin dengan pendidikan. Oke, kita pengen lihat berapa yang kurang, yang SMA, yang belum lulus SMA, berapa yang diploma, berapa yang sarjana, dan berapa yang pasca sarjana. Jadi cross tab tuh gampang banget seperti itu. Atau kalian mau menggunakan apa istilahnya, grafik juga bisa. Analyze, terus kemudian tetap ke frekuensi ya. Ini chartnya aja dipakai. Anda mau pakai bar atau pie. Ya, ini juga bisa Anda gunakan. Tapi hasilnya akan terpisah di bawah. Ya, ini lihat nih. Kalau ini bar, Anda bisa menggunakan chart yang lain. Oke, lalu tinggal, oke, maksudnya yang lain tuh, ini kan saya frekuensi. Chartnya nih, bar, bisa pie, bisa juga histogram ya. Terserah Anda mau pakai yang mana. Just in case Anda pengen tahu seperti ini tampilannya. Di bawah. Halo. Kok nggak ada? Analyze, descriptive, masih frekuensi. Misalkan ini pakai chart. Oh, histogram nggak bisa, adanya continue. Ini. Nah, ya seperti ini. Ini kalau mau pakai seperti ini. Alright. So, kembali lagi ke sini. Ini Anda, kalau saya karena buat jurnal, jadi saya nggak tulis semua. Ini tadi di klik kanan, border style. Ini usahakan, kalau saya biasanya gini. Sorry. Oke, kita pakai tabel ya. Sorry. Nah, kebiasaan mahasiswa biasanya setelah kita membuat subjudul ya, ini kan subjudul, ini subjudul. Anda langsung aja tuh ngasih ini ya, tabel gitu. Yang sebetulnya yang harus Anda lakukan adalah
Yang harus Anda lakukan adalah Anda membuat narasi dulu. Ya, Anda membuat narasi di mana narasi itu akan membantu pembaca untuk memahami isi. Ya, jadi misalkan gini. Tabel 1 menunjukkan atau memperlihatkan atau memrepresentasikan gitu profil responden. Ya, total responden adalah ya, jadi ini disebutkan di tabel 1 gitu atau tabel 10 atau tabel berapapun. Total responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah 212 yang terdiri atas gitu 99 peserta pria dalam kurung 46,7% dan perempuan dan 113 perempuan. Begitu. Terus berikutnya ini kan jenis kelamin. Nah, sekarang usia. Tulis begini, berkaitan dengan usia gitu. Kita biasanya menulis dari yang terbanyak dulu. Ya, ini juga biasanya kita kalau yang kita konsisten kalau yang terbanyak dulu. Artinya adalah gini. Perempuan dan gimana sih? 212 responden. Sorry. Adalah yang terdiri atas sorry. Dan gitu. Gitu ya. Berkaitan dengan usia, jadi kita konsisten paling tinggi apa? 129 responden berusia antara 21 hingga 24 tahun. Terus lanjutkan. Tapi jangan menulis angka di depan ya. Jadi kayak misalkan gini, 17-20. Jadi 17 kayak misalnya gini, 99 peserta nggak bisa nulis. Ini jangan menulis begini ya. 99 pria gitu kan. Nggak bisa begitu. Kalau mau nulis angka di depan biasanya begini, 99 responden gitu. Biasanya begitu cara nulisnya ya. Oke? Nah, di sini saya lanjutkan. Ini saya hapus. Terus kemudian dari sini kita pergi ke 37. Langsung 37 responden berusia antara 21 dan is it correct? 17 ya. 17 dan 20 tahun. Selanjutnya, jadi gunakan kata sambung yang membuat membuat kalimat kalian tuh paragraf kalian itu nggak membosankan. Ya, gunakan paragraf yang tidak membosankan. Kalimat-kalimat yang tidak membosankan. Oke? Selanjutnya, dari 37, 26. 26 responden dalam kurung 12,3%
berusia antara 25 hingga 29 tahun. Nah, gini, selanjutnya nih kita punya, ini kan dikit-dikit ya. Saya cuma sampai sini. Ini nih, nah ini nih kita akan gabung. Lalu kita kembali ke sini. Saya akan pergi ke sini. Ini kita total. Berarti 20 responden gitu. Ini biar nggak lupa gini. Kan tadi selanjutnya 26 responden dan gitu. Dan 20 responden dalam kurung 9,4% berusia lebih dari 29 tahun. Dari mana? Dari sini nih, gitu. Kita nggak perlu, kalau range ininya banyak ya, kita nggak perlu secara apa membahas semuanya gitu loh. Cukup segini aja. Kita rangkum, kita tambahkan. Nah, terus kemudian kita lihat di sini, Anda bisa menggunakan cara yang sama. Yang tertinggi ada 2 ya. Nah, tadi kan berkaitan dengan usia gitu. Nah, sekarang mungkin berhubungan dengan atau kita kasih ketika responden ditanya soal tingkat pendidikan yang telah diselesaikan, gitu kan? 129 orang, 129 responden dalam kurung 68% menyatakan bahwa mereka memiliki 129, sorry, 123 ini nih. Ini ya, 123 berarti 58%. Bahwa mereka memiliki ijazah SMA gitu atau SLTA. Sedangkan 70 peserta, 10 responden mengklaim bahwa mereka memiliki ijazah sarjana gitu. Nah, terus ini karena nggak banyak, saya tulis semuanya aja ya. Graduate, terus kemudian, nah 10 responden, nah, lihat nih, 10 responden mengatakan bahwa mereka memiliki ijazah di bawah SLTA, memiliki ijazah mungkin SLTP ya, atau SLTP atau SD ya, memiliki ijazah kurang dari SLTA 7. Karena kalau 1 sampai 10 itu ditulisnya harus di spelling ya, ditulis begini. Jadi bukan pakai angka, tapi 7 tuh TUJUH gitu. Kurang dari SLTA 7 responden berijazah diploma dan gitu, dan 2 responden dalam kurung 0,9%. Terus kemudian 7 responden itu berapa tadi? 3,3%. Berijazah pasca sarjana. Begitu ya. Nah, terus kemudian tentang status
status status pekerjaan. Sama juga cara menulisnya begini ya. Jadi buat dalam satu paragraf aja ya, dalam paragraf aja. Nah, terus kemudian profil pertanyaan berikutnya yang diajukan kepada responden adalah perihal status pekerjaan gitu. Oke. Status pekerjaan ini nih. Oh, banyak masih belum kerja ya. Ini saya copy paste dulu untuk memudahkan biar nggak bolak-balik ke bawah. Pertanyaan berikutnya diajukan kepada responden adalah perihal status pekerjaan. Jadi ada 123 responden dalam kurung 58%. Tadi 58 juga sama ya. Mengaku menunjukkan bahwa mereka belum atau mereka ya belum bekerja. 59 responden sudah bekerja dan 30 responden, oh ini suka lupa nih saya, mengaku memiliki usaha sendiri. 59 itu berarti 27,8%. Oke, begitu. Nah, ini sisanya tinggal status pernikahan ya. Anda cara nulisnya sama ya, cara nulisnya sama. Ini ditutup dulu, terus kemudian di paste, terus kemudian ini ya. Nah, jangan lupa tadi yang ada di Excel ini saya bertanya juga soal ada pertanyaan lain di luar dari tingkat pendidikan, berkaitan di luar dari pendidikan, yaitu tentang apakah Anda pernah terinfeksi COVID ya. Jadi ini saya hapus dulu. Pertanyaannya saya pindahkan ke sini aja biar memudahkan nanti. Terus sorry, ini yang validnya ini diganti aja seret gitu loh. Ini adalah pertanyaan. Nah, yang bawahnya kan tadi tentang ini ya, profil ya udah. Yang sedang saya garap ini adalah bukan profil tapi pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan ya. Jadi ini kita pindahkan dulu ke sana. Biasanya kita taruh di bawah profil ya. Buat ini enggak perlu kita hapus. Ini juga kita. Oke. Jadi ada pertanyaan tambahan. Jadi gini, misalkan gini. Ya ini tabel 2. Misalkan
Saya tulis bahwa misalkan tabel 2 memperlihatkan pengalaman responden yang berkaitan dengan COVID-19 dan vaksinasi. Nah, gitu kan. Apakah Anda pernah terlibat? Jadi ini kecilan saya nggak bisa baca, cuy. Gitu kan. Nah, ini apakah Anda pernah terinfeksi COVID-19? Dibilang 30 berarti 30. Ingat tadi yang saya bilang, jika kalimat pertama diawali dengan angka, kita tulis angkanya seperti ini ya. 30 responden dalam kurung 14,2% menyatakan bahwa mereka pernah terinfeksi COVID-19. Terus lebih jauh, apakah Anda pernah melakukan traveling selama pandemi? Ya, jadi lebih jauh 119 responden, kita tulis di sini 56,1%. Kalau tadi menyatakan mungkin ini mengungkap bahwa mereka pernah melakukan traveling selama pandemi COVID-19. Bayang nggak sih, lebih dari 50% pernah gitu. Terus kemudian ini seperti yang tadi saya bilang, ini ditutup aja. Oke. Terus kemudian, nah ini kayaknya pertanyaan terpisah, jadi saya akan buat ini terpisah ya. Sebentar. Layout insert above split table. Oke. Jadi ini saya bikin tabel berikutnya. Ya. Jadi tabel 3 adalah gitu informasi mengenai kesiapan responden untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi ya. Begitu ceritanya. Nah, ini dijelaskan, sebentar ini saya hapus dulu. Nah, ini oh. Ini ceritanya begini. Oke ya. Ini dibiasain begini. Nah, di sini disebutkan bahwa ada 3 tingkatan ya, 1, 2, 3, 4 ya. Ada yang, jadi istilahnya tuh adalah informasi mengenai kesiapan responden untuk melakukan vaksinasi, gitu kan. Terus mungkin saya akan tulis pertama 93 responden dalam kurung 43%, 43,9% mengaku belum pernah mendapatkan vaksin COVID-19. Kedua, dan seterusnya ya, ini tinggal kreativitas Anda untuk menulis. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana kita menulis ini. Nah, bagaimana kalau tadi
Misalkan Anda juga menghitung ini ya, sama aja cara nulisnya ya. Berdasarkan cross tabulasi atau tabulasi silang antara jenis kelamin dengan pendidikan, gitu caranya. Oke? Sampai ketemu lagi, semoga video ini membantu Anda.